Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada teman-teman. Kali ini gue mau nge-share cara gue mixing aja sih, paling kayak gitu. Soalnya kan dari kemarin teman-teman banyak banget yang nanyain, "Bang, tutor mixing bang, tutor mastering." Banyak yang nanya kayak gitu. Cuma gue ngerasa kayaknya gue belum proper banget buat ngasih tutorial deh. Soalnya banyak lah orang-orang yang udah pro banget di sana, karena gue juga masih belajar kan. Ya intinya di video ini gue bukan mau menggurui atau ngajarin, tapi lebih ke arah gue yang sharing cara gue mixing tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah sebelumnya gue jelasin dulu, gue pakai laptop ngerjain ini project, terus gue recordnya pakai audio interface gue yaitu M Audio USB Fast Track yang generasi pertama, jadul banget ya pokoknya. Terus gue record audio vokalnya itu gue pakai mic ini, pakai mic AKG ini dynamic. Bang, kenapa nggak pakai kondensor? Ya lu tahu, lihat sekeliling gue bukan di studio, jadi gue meminimalisir mungkin kebisingan yang ada. Gue pakai mic ini gitu. Nah terus gue monitoring pakai headphone ini kan, karena memang gue nggak ada speaker juga, jadi ya gue monitoring pakai ISK DS50 ini. Ajib kok buat pemula kayak gue, cocok banget. Ya udah, nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk aja ke projectnya. Nah di sini gue udah ada satu project. Ini lagu yang keren banget sumpah, dari Anarcute ya, judulnya Nikmat Patah Hati. Buat yang belum nonton video klipnya, nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Nonton ya, wajib loh, pokoknya wajib banget ya. Nah pertama itu kalau misalkan mixing itu gue selalu bikin ininya nih, marker gitu, intro, verse 1, verse 2, ref, dan seterusnya, supaya buat gampangin gue kalau misalkan gue mau bolak-balik ke intro atau kemana, mau ngecek yang di sini, itu gampang banget. Nah terus gue selalu memfolderkan audio-audio itu pada kategori-kategori tertentu. Kayak gini misalkan perkusi, ya perkusi isinya kahon, shaker, tamborin, sama simbalnya gitu. Terus bass, segala macam, lead vokal, backing vokal, lead gitar, block atau fill gitarnya kayak gitu. Nah terus gue selalu kalau misalkan mixing itu gue mulai dari perkusi, bass, terus vokal-vokal, baru instrumen-instrumen yang lain, entah itu gitar ataupun keyboard kayak gitu. Nggak mutlak sih ya sebenarnya, ini cuman cara gue aja kayak gitu. Nah kalau misalkan lo belum pernah denger full mixingannya ya kayak gini kurang lebih. Gue play dulu ya. Nah kira-kira begitu. Nah sekarang kita bedah satu-satu, dari mulai ini dulu ya, perkusi dulu ya. Pertama gue pakai kahon ini, gue pakai VST dari kontak. Nah pakai kontak library-nya itu Discovery Series Cuba. Ini enak banget sih suara si kahon ininya tuh, ngeri banget sih menurut gue. Coba nih gue pakai ininya, bisa nggak ya? Nah, itu gue juga nggak ada keyboard controller ya, gue pakai bawaan ini aja ya, hemat budget, low budget, yang penting bisa lah gitu. Nah terus di kahon ini gue send ke bassnya percussion ya udah pasti. Dan di sini juga isinya cuman apa namanya, equalizer sama kompresor doang. Soalnya gue lebih nggak mau banyak plugin sih kalau buat yang VST gini, karena kan dia basic suaranya juga udah enak. Paling gue filtering doang sih, kayak misalkan gue harus ngecut yang mana biar nggak bentrok sama frekuensi yang mana gitu. Ini yang belum gue mixing. Terus ini yang udah. Bedanya sih lebih tebal gitu sih, karena kan gue di sini pertama gue di equalizernya itu gue filtering dulu di 25 Hz nya buat ngebuang apa low end nya banget biar nggak ngegulung. Terus gue boost di sekitaran 48, dapetnya di sini ya sekitaran 50 Hz lah gitu, buat dapetin duk 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 gitunya. Terus gue cut di sekitaran 90, karena ini gue biasanya naruh frekuensi low bass di sini, gue 90-an. Gue cut di sini, terus gue cut dikit juga di sekitar middle di 4,5 biar nggak terlalu tubrukan banget frekuensinya. Terus gue boost di sekitaran berapa ini,
4,5 ya buat clarity, terus gua cut di 12 kiloan supaya nggak terlalu sakit banget di kuping. Kalau kayak di shaker gini juga sama, gua paling cut di sekitaran 300 ini, di sekitaran 300 gua cut, terus apa namanya, si high-nya gue tambahin biar agak sedikit clarity, tapi seperti biasa 11 kilonya gue cut sedikit biar nggak terlalu sakit banget di kuping gitu. Nah habis itu lanjut ke bass. Nah by the way, bassnya itu bassnya Tech Life ya. Gue pakai bass Jazz Bass 2017 Infinity Squire, pickupnya upgrade pakai Tesla VRB1 kalau nggak salah. Enak sih, pulen banget suaranya. Tuh bass udah keliling Indonesia by the way. Zamanan dulu jadi home band. Nah ini sound bass yang udah gue proses. Unprosesnya kayak gini. Nah kalau misalkan lu denger, itu di situ ada kayak suara resonasi dari si playback musik gue ini, dikarenakan sound card gue yang low budget ini, dan juga gue ngangkat gainnya itu biar dapetin hotspotnya tuh biar dapet gue agak tinggi gitu ngangkat gainnya. Nah jadi otomatis kayak keresonasi gitu, gue nggak ngerti deh apa dari listriknya juga gitu kan. Terus gue coba filtering si bassnya itu, gue EQ seperti ini. Seperti biasa gue cut di 60, gue boost di 90 yang gue bilang tadi. Nah terus gue cut lagi di sekitaran 140 biar nggak bumi banget suaranya, nggak umum banget suara-suara yang gak enaknya. Nah habis itu gue boost di sekitaran 1 kilo buat dapetin punch bassnya sih, karena kan ya popang harus middle gini sih suaranya kalau menurut gue gitu. Kayak gitu. Habis itu gue rapihin dinamikanya pakai Tricom ini bawaan dari Studio One. Nah ini gue mainin sekitaran segini lah. Mixnya gue nggak terlalu mix banget, 90%an lah. Input gainnya juga gue tambahin sedikit doang, sekitaran segini. Gue kompres sekitaran segini, jadi cuman kayak ngatur dinamikanya supaya nggak terlalu over banget, ada yang kenceng ada yang pelan kayak gitu. Udah. Habis itu lanjut ke vokal. Nah, ku benci akui. Pertama yang paling gue lakuin banget ketika habis take vokal itu gue edit itu vokal pakai Melodyne. Gue jarang sih pakai autotune gitu, soalnya kalau menurut gue autotune itu terlalu robotik banget sih. Kalau ini bisa dapat dua-duanya gitu, unsur manusiawinya, unsur robotiknya juga tetap dapat gitu. Ini gue coba buka Melodyne-nya. Ya kayak gini pasti gue rapiin sih semua vokal-vokalnya, dari pitch-nya segala macam gue lurus-lurusin gitulah biar semua robot tapi tetap manusiawinya dapat. Di ruang yang dan terulang lagi. Nah ini yang udah diproses. Nah di vokal ini gue hampir sama sebelumnya, gue filtering pakai equalizer, terus di sini gue pakai channel stripnya SSL. Nah di sini gue juga sama kayak buat ngeboost dulu gitu. Habis itu gue kompres di sini, dia kayak udah channel strip gini, enak sih, udah satu paket gitu. Ini gue biasanya pakai double compressor gitu kalau buat vokal. Di sini gue boost di sekitaran 1,75 dan terulang lagi supaya dapetin apa ya? Dapetin menurut gue sih karakter vokal gue ya lebih muncul di sekitaran sini nih, 1,7 sampai 2 kilo pancinya tuh dapat banget di situ vokal gua. Nggak tahu sih kalau buat orang. Dan terulang lagi hari ini. Nah, ini before afternya ya, tanpa plugin, tanpa send juga. Dan terulang lagi hari ini. Ini polosannya kayak gini, terus ini prosesnya seperti ini hasilnya. Dan terulang lagi hari ini. Jadi kayak lebih di depan gitu sih suara vokal gue tuh gitu. Nah kita mulai dari ininya lagi, equalizer seperti biasa, filtering, gue low cut di 75 sampai 75 Hz. Terus gue tambahin di sekitaran 220 buat nambahin bodinya. Kebetulan vokal gue bodinya adanya di situ, sinkron sama
mikrofonnya juga adanya di situ dapatnya. Terus gue pakai SSL ini yang tadi gue bilang, gue buat tetap ini gue lokat lagi di sekitaran 100. Ini bisa kayak dapat apa ya, beda plugin tuh beda rasa kali ya, karena punya driver masing-masing. Tetap gue lokat di sini. Terus gue boost di sekitaran berapa ini, 200. Gue boost di sekitaran 200. Terus gue boost tadi di sekitaran 1,75. Gue boosting lagi di sekitaran 3 kilo. Gue boost lagi di 12 kilohertz ini buat dapetin harmonik voice yang nggak bisa didengar, tapi kalau misalkan disatuin sama musik tuh enak suaranya. Nah terus gue pakai kompresor ini, simple sih, ini nggak terlalu ini banget, nggak terlalu ekstrim banget, karena kayak cuman buat ngejar awalnya doang biar rata-rata tipis-tipis gitu. Gue pakai rasio 2:1, ininya cuma 1,3. Rilisnya gue bikin fast kayak gitu, nggak terlalu ekstrim. Nah abis itu gue pakai SSL lagi, ini yang buat vocal strip. Nah di vocal strip ini gue biasanya pakai DSR-nya doang. Kadang gue pakai juga kompresornya, cuman tergantung situasional, tergantung data audio gue yang masuk kayak gimana. Kalau ini sih udah aman menurut gue gitu. Paling gue cuman kayak pakai DSR-nya aja buat ngilangin yang gitu-gitu yang terlalu tinggi. Nah terus gue lanjut ke kompresor. Nah di sini kompresor karakternya sih menurut gue tetap pakai bawaan yang Studio One ini karena enteng juga, nggak berat. Ini agak sedikit kenceng sih, soalnya bukan kenceng sih, agak sedikit high com, karena menurut gue ini mixnya juga gue bikin 100, inputnya gue naikin sedikit sekitaran segini lah, karena buat gue ini kayak ngebangun karakternya gitu sih. Jadi udah double stack kompresor tuh kayak lebih di depan banget vokal lo gitu, karena kan vokal pengennya di depan. Nah terus abis itu gue pakein delay dan juga reverb. Biasanya gue kadang pakai 2 reverb, cuman kali ini lagi pengen coba pakai 1 aja. Dapat enggak ya dapet sih, soalnya akustik nggak terlalu banyak treatment sih ya, enak yang natural. Gue delay itu gue pakai NA delay 3000, apa nih, Nembrini Audio. Ini gue tinggal buka, gue preset, udah langsung jadi. Paling gue tinggal mainin di mixnya sini sama di cuttingnya di sini. Gue setiap efek biasanya gue cut di 600 Hz biar yang ambiar-ambiarnya nggak bunyi ngikut. Paling mainin mix aja sih gue, sama repeat ini nih berapanya gue pakai 45% biar nggak terlalu banyak banget. Dan terulang lagi hari ini di ruang yang sepi, menatap layar yang terkoneksi. Nah terus buat reverb gue pakai plugin andalan sini menurut gue, pakai reverbnya si Softube Tester. Ya settingannya gue biasanya pakai yang 224 flat itu, cuman gue edit sedikit, editannya sekitaran segini, nggak terlalu ekstrim banget. Ya enak banget sih Softube. Nah terus untuk vokal-vokal yang lain sama ya kayak gini modelannya, nggak ada yang beda. Paling cuman kayak mainin adjust volume kayak gitu-gitu doang. Buat backing vokalnya juga sama, dan buat harmoni vox, buat suara duonya juga sama. Ini gue bikin bass ke harmoni vox-nya, hampir sama lah, beda-beda tipis sama treatment vokal. Cuman bedanya ini gue cari match frekuensi yang kekosongannya si lead vokal gue, jadi nggak bentrok gitulah ya, gitu kurang lebih. Terus lanjut ke gitar kali ya. Nah gitar itu mana nih, gue masuk ke refren. Ini yang udah diproses, ini yang belum diproses. Nah ini gue proses kayak cuman buat cut biasa, seperti biasa filtering ya, udah itu banget. Terus gue cut lagi di sekitaran sini nih. Terus juga gue boost di sekitaran 200an buat namain body, cut lagi di sekitar 19 kilo biar gak terlalu sakit banget. Terus sama biasa SSL channel strip
ya kompres dikit-dikit lah, nggak terlalu banyak banget soalnya biar naturalnya tetap dapat. Boosting di sekitaran sini bisa lo lihat angkanya. Aduh. Nah habis itu lanjut sama soundnya, gue pakai ambience dari Softube juga nih kayaknya kalau nggak salah, buat dapetin nuansa rumi-rumi gitunya. Gue pakai si Spring Reverb ini nih ambience-nya. Terus reverbnya seperti biasa gue tetap pakai Tesar, satu reverb aja biar bareng-bareng nggak berat. Nah habis itu ya buat lead gitarnya juga sama kan, treatmentnya sama kayak yang rhythm tadi, cuman lebih gue kalahin low-nya sih kalau di sini. Biasanya gue cuttingnya agak lebih banyak cutting low-nya soalnya dia kan lebih dominan lead gitar kayak satu-satu gitu bunyinya. Jadi ya gue lebih munculin karakter si body tengahnya gitu sama high-nya. Sama pluginnya pakai EQ sama SSL ini. Nah begitupun sama dengan yang buat feel-nya ini, sama ini gue bikin satu grup gitu, gue send ke ACC feel ini biar nggak makan banyak banget ini apa kinerja prosesor. Ya sama treatmentnya equalizer sama ini nih SSL native channel strip yang ada isinya itu di ref kayaknya deh. Di mana ya? Oh di sini. Ini mentah. Ini udah diproses. Ya gitulah mixing, gak usah beda-beda banget, tipis aja karena kan mixing itu cuma kayak buat mengurangi yang berlebih, melebihkan yang kekurangan gitu sih, sama kayak konsep hidup kayaknya deh. Dan udah gitu doang apa namanya si mixingnya, nggak yang gimana-gimana. Paling sisanya kayak cuman tinggal lo balance aja, lo balance audionya, terus sama mainin sen-sen ini kasih dikit-dikit gitu doang sih, paling seimbangin aja. Nah terus juga gue selalu ngebiasain kalau misalkan mixing tuh gue nggak pernah lebih dari ya minus gini lah, minus 9 paling kenceng, minus 8, minus 9 pasti. Karena gue selalu ngasih space selalu ngasih headroom gitu buat si audionya, buat nanti di mastering ya sekitar 8 dB lah buat headroomnya aja gitu. Jadi mungkin kalau misalkan gue mixing ini, hasil mixing gue itu biasanya paling kenceng itu loudnessnya di sekitaran, ntar gue cari dulu yang paling kenceng itu di sini kayaknya ada di chorus deh. Nah di minus 7an berarti gue paling kenceng tuh di minus 7 ya, minus 7 di minus 7 udah paling kenceng. Nah itu cukup sih buat gue nyari loudness sama buat headroom nanti mastering. Udah paling gitu aja. Nah biasanya kalau habis dari kayak gini gue langsung ke sini. Enaknya pakai Studio One itu dia ada fitur masteringnya gitu. Jadi dari song ini gue bisa langsung masuk ke update mastering ini atau bikin project lah, misalkan buat new project Nikmat Patah Hati. Nah kayak gini, ini kan gue udah bikin yang satunya kemarin, ininya gue setting ke 48 karena bawaan 48. Nah gitu, nah habis ini gue oke, terus ntar dia ngerender gitu, terus langsung kayak masuk proses mastering gitu. Enaknya pakai Studio One gitu, gue jadi cuman pakai satu software ya, jadi nggak ribet-ribet. Nah gitu aja paling. Kalau buat masteringnya paling gue bikin 2 part kali ya, kepanjangan takutnya kalau misalkan ini lu bosan nontonnya, gue juga ngomongnya nggak enak, kaku banget ya, namanya juga baru. Ya udah paling nanti part 2-nya buat masteringnya ditunggu aja kayak gitu. Gak banyak kan plugin yang gue pakai ya, rata-rata plugin bawaan doang, paling sama kayak yang tadi aja, SSL sama itu aja sih paling yang eksternal. Ya udah terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe gratis bro. Ya paling gitu aja sih video ini. Ya udah gitu aja ya. Thank you bro. Bye.